Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline tertidur di dalam Masjid Agung Palembang, pedagang pasar 16 ilir kecopetan ternyata pelakunya residivis. Dari Palembang melaporkan, Wandi 48 tahun, pedagang di pasar 16 ilir Palembang nyaris jadi korban copet saat tengah tertidur di dalam Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayomi Kramo, Rabu 17 Juli 2024. Beruntung ponselnya tidak jadi raib setelah pelaku copet berhasil ditangkap massa saat hendak kabur usai melakukan aksi copet. Saya awalnya dagang di pasar 16 ilir, sehabis jualan saya pun ke Masjid Agung untuk sekedar beristirahat. Saat hendak tidur, HP saya masukkan ke dalam tas, namun ditegur oleh satpam masjid yang mengingatkan saya agar HP jangan dimasukkan ke dalam tas dan jangan ditinggal. Terang warga yang tinggal di kawasan Perumnas Palembang saat dibincangi di SPK Terpadu Polrestabes Palembang. Setelah itu lanjut korban, dirinya tak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh satpam tersebut. Karena kecapean sehabis dari berjualan di pasar 16 ilir, korban pun langsung tidur. Selang beberapa saat memejamkan mata, tiba-tiba tas saya yang di dalamnya ada HP, dompet, barang sisa dagangan dan sejumlah uang hasil berjualan diambil oleh pelaku. Beruntung saat pelaku hendak kabur, saya pun terbangun dan langsung meneriakinya sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh massa, katanya. Sementara pelaku Denny Setiawan 23 tahun dalam kondisi kedua tangan terikat tali tak berkutik saat dikirim petugas ke Polrestabes Palembang. Ia hanya bisa tertunduk pasrah saat diinterogasi petugas terkait aksi copet yang dilakukannya di dalam Masjid Kebanggaan Wong Palembang tersebut. "Iya Pak, saya mengakui semuanya. Saya hilap saat melihat korban sedang tertidur pulas. Tiba-tiba muncul pikiran saya untuk membawa kabur tas yang berada di samping korban itu," terang pria yang diketahui seorang residivis copet yang sudah berulang kali keluar masuk penjara ini. "Saya baru 2 bulan kemarin bebas dari penjara dalam kasus yang sama. Saya tidak memiliki pekerjaan. Saya taubat setelah ini, saya tidak mau mengulanginya lagi," tuturnya. Sedangkan anggota Satsamapta Polrestabes Palembang Aibtu Priye yang mengamankan pelaku mengatakan penangkapan terhadap pelaku berawal saat dirinya tengah bertugas patroli di seputaran wilayah Masjid Agung Palembang. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline 2 pekan tak ada kabar, seorang wanita di Batanghari Jambi ditemukan terkubur di kebun sawit, suami menghilang. Dari Jambi melaporkan, warga Batanghari, Provinsi Jambi digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang terkubur di dalam kebun sawit hanya sedalam 1 meter. Mayat yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut diduga kuat menjadi korban pembunuhan oleh suami sendiri. Sebelumnya, wanita yang menjadi korban pembunuhan itu dikabarkan menghilang selama 2 pekan dari rumahnya. Dari informasi yang diperoleh, identitas korban diketahui berinisial YA. Warga juga menduga kuat kalau korban YA dibunuh oleh suaminya sendiri yang sempat menghilang sebelum diamankan polisi. Dikutip dari linggaupost.co.id, jasad korban YA ditemukan di dalam kebun sawit di Desa Padang Kelapo, Kecamatan Marosebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ditemukan, jasad korban terkubur di tengah kebun sawit milik warga hanya di kedalaman 1 meter saja. Korban ini sudah lama tak terlihat di rumahnya hingga muncul dugaan pembunuhan yang dilakukan suami korban sendiri, kata Kasatreskim Polres Batanghari AKP Husni Abdi. Satreskrim Polres Batanghari langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan menangkap seorang pria berinisial J. Pelaku J ternyata salah satu pelaku yang ikut menguburkan korban di dalam kebun sawit. Informasi berhembus ada kejadian penganiayaan dan pembunuhan seperti itu, makanya kita telusuri, ternyata benar ada informasi itu, terangnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.